Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Puncak krisis di dalam negeri yang menimbulkan keprihatinan situasi krisis kebangsaan. Itu dia runtut itu berapa negara gitu kan yang melakukan pelanggaran HAM. Pas Indonesia pelanggaran HAM-nya itu menyangkut pilpres gitu. Iya. Saya malu menjadi orang Indonesia. Gempur, ya kan? Gempur. Kasih bansos lemah. Gempur lagi. Kasih BLT. Kasih BLT. Gempur. Kasih makan siang gratis. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Yani Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa di ruang paling pribadi Anda. Ini kita jumpa dengan Bang Rizal yang baru mengikuti seminar apa ya istilahnya? Halal bihalal. Halal bihalal tapi menyangkut nasib bangsa, Iya. negara dan bangsa ya Bang ya. Negara dan bangsa. Oke. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, Alhamdulillah. betul. Ya, Iya. Bang Muhammad. Bang boleh diceritakan bocorannya sedikit aja supaya saya juga paham. Apa sih yang tadi sebetulnya dibicarakan di salah satu restoran, hotel ya tadi? Di Hotel Baleirung ya. Oke. Baleirung. Nah, bocorannya apa sih dan apa sih sebetulnya Iya. yang mereka bicarakan? Jadi forum tanah air itu organisasi ya kan para diaspora Diaspora. warga Indonesia Yang ada di luar yang negeri. ada di luar negeri. Mereka berhimpun Hmm. dalam forum tanah air Oke. gitu. Kalau tidak salah disebut tadi ada 21 negara Di seluruh benua. Semua benua Oh, di ada semua benua ya. representasi. Jadi ada Asianya, Australinya, Amerika. bahkan Afrika. Afrika ada. Ada. Oke. Gitu. Jadi 21 negara lah Ya. representasi itu. Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Ya. Belanda ikut. Ikut Gitu semua ya. Ikut dari Indonesia ada di dalamnya. Brunei ada. Pokoknya lah Lengkap ya. lengkap gitu. 21 negara ya. Dari sisi keanggotaannya Iya. yang hadir tadi tentu tidak semua gitu Iya. kan. Ada yang dari Turki, Iya. banyak kan dari Amerika malah Mhm. gitu kan. Itu yang tadi hadir gitu Iya. ya. Intinya forum ini adalah untuk membangun kebersamaan dan kepedulian warga negara Indonesia yang berada tersebar di berbagai negara itu Mhm. terhadap nasib bangsanya Di Gitu. tanah air. Di tanah air, Hmm. makanya disebutnya forum tanah air. Forum tanah air. Mungkin gitu ya. Kalau yang Muslim itu berbasis dari hubul waton minal iman, Iya, gitu kan, cinta betul. tanah air Cinta itu tanah bagian dari iman. Iya. Mungkin gitu ya kalau dari yang Muslim nih. Tapi yang lain juga saya kira punya basis-basis religiusitasnya Iya. tentang perhatian terhadap tanah airnya gitu. Hmm. Nah, yang dibandingkan tentu saja dengan di mana mereka berada. Di negara yang mereka tinggal. Oh. Jadi itu penting gitu Iya. kan untuk bisa membandingkan walaupun tidak adekuat pasti perbandingan, tapi sekurang-kurangnya ada nilai-nilai universal Iya, betul. yang seharusnya diberlakukan sama gitu, yang mereka maksudkan begitu, misalnya soal demokrasi, Ya. soal hak asasi manusia gitu kan, soal media, pers dan sebagainya. Itu diharapkan soal hukum juga gitu Soal kan, ada nilai-nilai universal lah. Iya, iya. Itu yang dia lihat jomplang sekali. Indonesia ini mengalami krisis begitu kesimpulannya dari
forum tadi itu Forum tanah air. Tanah air itu tanah airnya itu kan itu tanah dan air becek. Banjir. banjir tanah air disatukan jadi becek. Becek. Jadi harusnya dibenahi kembali gitu kan supaya kalau saya tadi angkat bagaimana tanah air jadi air tanah. Itu menarik nih, apa maksudnya nih? Maksudnya kalau air tanah itu kan rembesan dan memancar air secara natural. Oh iya. Bukan air suling, bukan air olahan, Iya. langsung dari tanah, Iya. menyuburkan, gitu iya. kan, menyegarkan, gitu. Air yang dalam dari tanah Dari gitu ya. tanah, maksudnya kembali dong ke tanah air kita yang dulu didesain, diinginkan, bahkan diproklamasikan oleh the founding fathers dengan keinginan-keinginan yang mulia. Gitu, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang hubungan internasional, gitu kan, di bidang budaya, di bidang agama, ada nilai-nilai ideal yang ingin mereka bangun. Itu air tanah. Itu kembali ke situ dong. Gitu. Nah, nanti forum tanah air harus berangkat dari situ. Jadi bukan tanah dan air jadi becek. Harus bersih kembali. Gitu, Pak. Spiritnya itulah. Betul ya. Sebenarnya. Nah, ada yang menarik nih, Bang Rizal. Kenapa yang peduli kok para diaspora yang di luar negeri? Sementara mereka kan hanya mengikuti, mungkin hanya dari media, hanya dari saudaranya yang ada di tanah air. Tapi kenapa yang di tanah air itu sendiri seolah-olah tidak peduli? Saya bilang seolah-olah tidak peduli. Bagaimana itu, Bang? Ya, mungkin itu gambaran tentang puncak krisis. Puncak krisis di dalam negeri yang menimbulkan keprihatinan luar negeri. Gitu kan, kaum diaspora tadi. Kok nggak bisa diselesaikan oleh saudara-saudaranya di tanah air yang merasakan langsung. Maka mereka ikut meningkatkan kepeduliannya. Menjadi inilah kalau bahasa yang lain tuh energizer. Energi baru, semacam energi baru gitu kan, terapi untuk membangun kesadaran di tanah air. Jadi itu mungkin intinya itu nilai tambahnya dengan adanya forum tanah air ini. Gitu. Dan tadi silaturahminya antara kaum diaspora itu yang beberapa negara yang hadir gitu dan berhalal bihalal dengan tokoh-tokoh, dengan aktivis gitu kan, yang selama ini juga sering berada di ruang-ruang perjuangan perubahan. Gitu Jadi ya. yang sama-sama prihatin. Betul, berarti gitu. ya. Tapi ada penambahan baru nggak? Artinya dari yang kemarin yang diaspora yang mendukung perubahan dengan yang sekarang menjadi forum tanah air. Ya, sebenarnya mereka bilang juga mereka sudah berdiri 2-3 tahun yang lalu, gitu kan, dan nampaknya bereskalasi, gitu kan, jumlah anggotanya makin banyak, kemudian sebaran negaranya juga makin luas, gitu kan. Saya kira justru mereka ingin mengingatkan bahwa perjuangan dia menjadi ganda. Satu, terus akan memperluas jaringan kaum diasporanya, gitu kan. Yang kedua adalah bagaimana itu punya pengaruh terhadap gerakan-gerakan di Indonesia, gitu, atas juga pandangan atau penilaian mereka tentang situasi krisis kebangsaan ini. Oke, lah perjuangan mereka terhadap perhatian mereka terhadap di tanah air tadi kan demokrasi hancur, hukum hancur, ekonomi hancur dan lain-lain. Perjuangan mereka dalam bentuk apa nantinya dan kemudian melalui apa gitu? Ya, saya kira mereka kan punya jaringan, ya kan, jaringan dan pemantauan atau juga kedekatan dengan kelembagaan internasional. Gitu. Misalnya kita ini mandek di urusan hak asasi manusia, betul, soal kasus-kasus yang tidak bisa dibongkar, hukum yang
tidak berhasil atau memang menjadi bagian rekayasa politik hukum. Iya. Nah, kalau misalnya mereka bantu gitu kan dengan desakan-desakan yang berskala internasional, ya. bahkan berpengaruh kan di dalam. Iya. Nah, seperti misalnya tadi muncul gitu kan masukan, misalnya ada kasus apa nih, kasus 6 syuhada. Oh ya, KM50. Ya. Yang kasat mata rekayasa Iya, penyelesaiannya, betul. bawa gitu kan ke forum internasional, HAM PBB, ICC, ICC, ICG gitu iya, kan, bisa. betul. Yang selama ini juga sudah dilakukan, tapi perlu tekanan, Ya. gitu. Nah. Bahkan perlu ada gambaran tentang perlunya keseriusan lembaga-lembaga internasional itu, gitu kan, terhadap penyelesaian ini untuk kebaikan pemulihan atau pemulihan misalnya hak asasi manusia yang dideklarasikan oleh PBB gitu. Jadi perwujudan daripada kesepakatan internasional di negara-negara anggotanya gitu, kalau serius gitu. Yeah. Nah, itu bisa dibantu oleh forum kaum diaspora ini Diaspora, gitu. ya. Itu mungkin manfaatnya gitu kan, masalah-masalah yang mandek di dalam negeri mereka bisa cairkan di luar negeri ya. Oke. Nah, nampaknya juga ada juga yang kemarin muncul, yaitu soal demokrasi yang berlaku di Indonesia. Katanya sudah kemarin ada dari ICC ya, yang katanya juga sedang menyoroti legalitas dari Gibran dan Prabowo, karena memang ada unsur-unsur cawe-cawenya, dan ini yang mempertanyakan dari negara Senegal atau dari mana, tapi pihak Indonesia tidak menanggapi itu, tapi mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Apakah di situ sudah masuk? Ya, sudah itu sudah sampai sebenarnya pada kesimpulan. Itu namanya sudah High Commission of Human Rights. Gitu ya, itu lembaga human rights, gitu ya, hak asasi manusia, yang sampai kesimpulan sudah. Jadi bukan hanya awalnya Senegal usulan, tapi akhirnya sampai kepada keputusan, kesimpulan memang Indonesia ini termasuk pelanggar HAM. Berat ya. Berat, itu pelanggar HAM berat. Alasannya itu tadi, itu dia runtut gitu berapa negara gitu kan yang melakukan pelanggaran HAM. Pas Indonesia pelanggaran HAM-nya itu menyangkut pilpres itu, jadi di kesimpulannya itu sampai ke situ, yaitu cawe-cawenya Jokowi, gitu kan, cawe-cawenya ini itu pelanggaran HAM katanya. Gitu kan, sebagai pejabat publik dia tidak boleh, tapi dia terang-terangan kan cawe-cawe. Yang kedua, soal pelolosan Gibran, itu juga menjadi kesimpulan, gitu. Ya mungkin dia membacanya dari putusan MK itu nomor 90 itu, ya. 90 dulu ya. Gitu ya, kemudian dikuatkan oleh putusan MK 22 April. Gitu. Tapi yang dia soroti sebenarnya yang dulu, yang karena itu ya, diproses, proses gitu, pendaftaran sampai ke putusan MK yang juga dinyatakan melanggar etik gitu kan oleh MK. Kemudian juga melakukan pendaftaran KPU gitu kan, dan KPU-nya dihukum oleh DKPP-nya KPU gitu kan. Jadi ada pelanggaran konstitusi dan pelanggaran demokrasi gitu. Lalu kesimpulan dari komisi ICC tadi, High Commission, komisi tinggi of Human Rights, bukan ICC, bukan ya? Dia bukan lembaga peradilan pidana. Bukan ya? Bukan. Malah justru ini tapi High Commission, ya? komisi tinggi tentang hak asasi manusia. Memang spesial dia untuk melihat tentang pelanggaran HAM beberapa negara PBB. Nah, Indonesia kena gitu kan, termasuk pelanggar HAM atas peristiwa pilpres tadi. Pilpres ya. Dan kesimpulannya bisa nggak itu misalkan delegitimasi soal hasil pilpres yang telah dimenangkan oleh? Itulah semacam
makna atau manfaat dari lembaga internasional, termasuk mungkin forum tanah air, Ya. gitu kan, memberi pengaruh psikopolitis terhadap High Commission tadi. terhadap Indonesia. Oh iya, terhadap Indonesia dari High Commission ya. Jadi itu mah nanti penyuaraan lebih kuat iya. oleh kelompok diaspora, Iya, gitu diaspora, kan, oke. yang memberi pengaruh terhadap kebijakan politik Iya. atau juga antisipasi rakyat di Indonesia, gitu, Hmm. bahwa dunia, gitu kan, Hmm. sudah menyatakan demokrasi di kita ini ilegal atau demokrasi cacat, Cacat, ya. gitu, cacat. Maka juga kita harus bisa membaca produk ini, itu Prabowo Gibran itu adalah kepemimpinan yang cacat, Yang cacat ya. gitu. Ya. Gitu. Nah, kalau dari orang-orang dari diasporanya ini itu mereka dari berbagai kalangan atau dari berbagai praktisi. Ya, jadi ada yang mereka itu studi, Ya. ada juga yang pekerja, Bekerja gitu ya. kan. Gitu, mereka ada ibu rumah tangga juga, Oke. gitu, ada yang tadi hadir juga mewakili saya kelompok ibu rumah tangga, gitu kan. TKI juga ada ya, Bang. TKI juga ada. TKI, tapi TKI nggak masuk dalam kategori yang diasporanya. Oh, tidak masuk dalam diasporanya. Diasporanya itu yang mungkin menetapnya sudah cukup lama Oke. di beberapa tempat itu, gitu. Hmm. Tapi ada tadi nggak hadir lah yang pekerja mah, gitu. Oh, yang Tapi pekerja nggak hadir ya? Yang hadir ada yang dari rumah tangga, ada yang akademisi, gitu. Dan ada juga yang memang aktivis, gitu kan, aktivis sana. Termasuk Beni Indrayana masuk kali barangkali. Nah, ikut tapi Ikut? tidak hadir. Tidak hadir ya? Tidak hadir. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kalau misalkan mereka ada dari berbagai kalangan, dari berbagai elemen, di Indonesia kan sebenarnya nggak kurang-kurang ya. Tapi lagi-lagi saya kembali ke soal pokok persoalan. Kenapa? Di sini kan udah lengkap praktisi, bahkan yang guru besar banyak, profesor tidak kurang, dokter di mana-mana ada. Tapi kepeduliannya, sekali lagi tadi saya ingin kembalikan, sekali lagi, kenapa harus diaspora yang harus cawe-cawe? Nah ini kan cawe-cawe yang positif. Ya itulah, gitu kan, itu juga menjadi lecutan juga bagi para pejuang di sini. Itu bahwa kerja kita kurang keras nih, itu buktinya saudara-saudara kita gitu yang seharusnya dia justru menjadi duta Indonesia di sana, gitu kan, mengembangkan kepentingan-kepentingan kita di negara-negara dunia itu, gitu kan, itu lebih fokus ke sana. Ini kan ternyata terbalik. Iya, malah dia menjadi prihatin terhadap negerinya setelah dia berada di negara lain, kan itu. Kok demokrasinya begini amburadul, ya. Pelanggaran HAM-nya kok terang-terangan, gitu kan. Nah, ini juga menjadi tadi, gitu kan, warning atau sekaligus juga tazkiroh bagi mereka aktivis ataupun para pejuang, termasuk akademisi yang ada di Indonesia sendiri. Artinya mudah-mudahan ada efeknya. Makanya tadi kita dukung, gitu kan, ayo forum tanah air di kaum diaspora ini kuatkan, gitu, perluas jaringannya untuk memperbaiki yang ada di dalam kita, untuk lebih semangatnya lebih kuat lagi di sini. Malu dong, kan, gitu. Betul. Malu dong, gitu. Jadi kalau saya tadi menyebutnya kekuatan sentrifugal berbanding lurus dengan kekuatan sentripeta. Jadi kayak bumi ini berputar, jadi ada gravitasi. Kita nggak lepas karena bumi berputar. Coba kalau buminya diem, mandek, kita akan lepas ini, nggak ada gravitasi. Jadi kekuatan luar kita bantu perkuat sehingga gravitasinya kuat juga ke dalam ini. Jadi
bukan tidak ada makna mereka itu melakukan aktivitas kebersamaan atau juga tadi perhatian terhadap kondisi dalam negeri atau tanah airnya. Gitu menurut saya. Jadi tadi tanah air mudah-mudahan memunculkan air tanah. Air tanah, ya, iya. Gitu Jadi, Pak bahasa kita gitu. lucu ya. Jadi artinya tadi soal kekuatan gravitasi bumi justru muncul dari diaspora. Oh, itu. Iya kan? Jadi mana lucu. Iya. Dia makin bergerak maka semakin berpengaruh. Iya. Tapi ya itulah realita. Iya, Apa iya. boleh buat? Betul. Maka kita bantu. Hmm. Gitu. Kalau di agama itu ada kaidah ya, prinsip begitu Pak. Iya. Usikum wa iyaya. Itu dalam konteks dakwah. Aku wasiatkan padamu usikum wa iyaya, dan itu kepada aku. Oh, Jadi iya. semakin kita keluar sebetulnya semakin menunjuk ke dalam. Oh gitu ya. Gitu. Jadi makanya perlu kita support. Makanya Iya. tadi itu forum halal bihalal tadi itu Iya. juga karena tokoh-tokohnya kan muncul, ada Jenderal Gatot, ada Jenderal Faru Rozi, ada Erzo Beno, ada Refli Harun, ada Jumur, ada Faisal Assegaf, ada Dr. Nur Hayati, banyak lah. Banyak ya. Gitu ya, tokoh-tokoh yang hampir semuanya hadir. Terus Bedila Badrun ada juga, semua banyak hadir. Ya, para media juga agak kaget nih, wah tokoh-tokoh bisa hadir katanya kan. Itu dalam rangka itu tadi, keprihatinan, kita support forum tanah air ini untuk lebih kuat lagi, sehingga nanti saling menguatkan dengan kekuatan di Indonesia yang juga berjuang untuk perubahan dan prihatin dengan kondisi yang seperti ini Pak. Oh, gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira dalam waktu dekat apa yang akan mereka lakukan atau aksi apa yang akan mereka gaungkan? Iya, kemarin itu dia akan lakukan forum yang lebih luas, hampir dari kaum diaspora yang akan menyampaikan lebih mendalam tentang bacaan mereka tentang peta Indonesia. Ya. Itu akan tadi kan baru halal bihalal, Iya. bagi sebagian saja kecil. Iya. Dia akan perluas nanti, semakin banyak gitu Dan kaum diaspora yang bisa mau merepresentasi negara-negara, lalu dia berbicara tentang Indonesia. Gitu, Dan itu Pak. udah Tanah terorganisir ya? Sudah, makanya Forum Tanah Air ini kan organisasi Udah legal? legal. Di mana kedudukan kan ininya? New York. Oh, New York. New York. Jadi dia berkedudukan di New York. Itu ketuanya Pak Tata Kesantra. Gitu. Kemudian ketua hariannya dari Surabaya Pak Doni. Oh, ada yang di sini ya? Jadi kini combine. Iya, di combine. Terus Betul. pengurusnya tentu dari variasi negara itu kaum diaspora. Oh gitu. Nah, kemudian gini, kira-kira kan kalau tadi dia melihat kondisi apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia, terus kemudian mereka tinggal dan hidup yang sehari-hari itu menyaksikan realita ya. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia, apa mereka ada beban psikologis nggak ketika mereka membawa Indonesia? Oh iya, dia menyatakan saya malu. Wah, itu Pak beberapa testimoni kan diminta kan, jadi saya malu katanya kalau membaca dan orang melihat juga Indonesia gitu kan. Saya sebagai orang Indonesia prihatin. Oh gitu. Misalnya dia bilang Turki kan, Turki yang awal negara sekuler sekarang lebih syar'i, punya kepedulian tinggi terhadap agama dan sebagainya. Presidennya gitu kan, Erdogan ini gitu kan, yang diserang oleh Barat tapi kuat gitu kan. Artinya pemimpin begini ini kok nggak bisa kita produk di negeri kita. Itu saya malu. Itu hampir sama dengan puisinya Taufik Ismail gitu, kan. ya. Saya malu menjadi orang Indonesia. Tidak bangga ya? Tidak bangga, saya malu. Aduh. Karena memang karena budaya yang dibangunnya budaya begini, budaya korup, budaya mafia, budaya nepotisme, politik dinasti kan gitu. Maling. Budaya maling, maling katanya bener, budaya maling kita, Iya. gitu kan.
negara apa? Kleptokrasi. Kleptokrasi, Kleptokrasi. ya. Jadi kekuasaan di tangan para maling. Para maling, betul. Jadi saya malu jadi orang Indonesia. Itulah gitu, karena dia merasa malu. Hayo kita perbaiki gitu, Pak. Iya, Itu betul. jadi sebetulnya basis awalnya dari keprihatinan. Termasuk tadi dirinya dia tidak bangga. Kalau yang di dalam negeri cicing wae. Cicing wae. Iya, ada tuh Ada itu tuh. kan. Iya, jadi bertanya mereka. ya. Jadi mudah-mudahan Ah. gitu kan, dengan forum ini semakin kuat, Hmm. ke dalam juga ada pengaruhnya nanti terhadap gerakan-gerakan perubahan di Indonesia. Itu. Targetnya kira-kira beberapa tahun untuk bisa mempengaruhi pemerintahan di dalam negeri. Ya, tapi tadi ada sesuatu yang mungkin sama gitu, bahwa rezim ini harus cepat ganti. Yang baru ini. Yang sekarang dulu lah gitu kan. Oh, yang sekarang ini. Jokowi, Pak Si Jokowi Joko. ini, Ah. Jokowi ini Ah. harus diganti. Segera mungkin. Segera mungkin gitu. Tinggal bagaimana agenda itu Ah. bisa bergerak secara konstitusional kan, Ah. untuk selalu lah nggak Ya. itu mah jadi patokan gitu kan. Kemudian juga rezim yang melanjutkan ini harus memang yang bagus. tanpa Cawe-cawe. menohok langsung menohok, ya, ya. menohok langsung karena Ah. mereka juga punya etika mungkin, tapi Oh, iya. intinya bahwa nggak boleh rezim seperti ini dilanjutkan karena gitu. sudah rusak demokrasi, rusak aspek-aspek pelanggaran HAM-nya, masa dilanjutkan? Oh gitu ya. Itu harus yang bisa melakukan perubahan. Tapi yang mereka lakukan dengan cara apa misalkan, atau jalur apa, atau dengan misalkan melalui jalur hukum atau jalur. Nah tadi itu, Ah. tadi juga dia ingin mendapat masukan kan, Iya. tentang kira-kira apa yang terbaik yang mereka bisa lakukan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan teman-teman yang di dalam negeri ini. Nah, muncul itu tadi, antara lain tolong bantu gitu kan, untuk kasus-kasus yang mandek ini itu dialokasikan, diperjuangkan di forum kelembagaan internasional. Seperti itu. Misalnya tadi kasus kilometer 50 itu sudah diadukan ke ICC, sudah ke ICJ gitu kan. ICC. Tapi kan mandek tuh. Iya. Wah, kalau ternyata ada entitas baru gitu yang bisa merepresentasi bangsa Indonesia gitu kan, lalu mereka melakukan appeal, tekanan-tekanan gitu, mungkin juga aksi-aksi Iya. gitu Pak, gitu Iya. demonstrasi ataupun aksi lain, bentuk lainnya itu berpengaruh gitu, ketimbang mungkin kita sendiri yang dari sini pengacara, penguat yang mengadukan. Tapi Iya. kalau misalnya nih orang-orang yang ada di situ juga ikut misalnya gitu kan, melakukan tekanan kayak kasus Palestina. Iya. Palestina Israel Iya. kan demonstrasi besar-besaran di Amerika. Di mana-mana itu. Di mana-mana, Di Eropa, Prancis, di ya, Prancis, bahkan di Afrika ada. Tuh kan, itu gambaran. Gambaran. Kenapa juga kaum diaspora kita tidak bisa melakukan itu Iya. untuk membangun opini sekaligus juga tekanan politik bagi rezim kita. Iya. Gitu. Karena nggak bisa menyelesaikan sendiri tanpa bantuan dunia. Nah, tapi kalau misalkan kita kaitkan dengan Palestina, mereka ada pemantiknya Hamas, ya kan? Atau apa yang Badai Gurun apa namanya? Yang banjir Al-Aqsa. Taufan. Nah, itu ada pemantiknya. Mereka militan dan mereka gironya tinggi. Tapi di Indonesia makanya itu kan ada momentumnya. Iya. Katakanlah perjuangan Palestina kan bukan baru sekarang. Betul. Sudah panjang dan mungkin juga mengalami stagnasi. Ya. Tapi tiba-tiba gitu kan ada kasus 7 Oktober itu gitu kan, surprise attack serangan kejutan yang berdampak luas gitu kan, sehingga menunjukkan Palestina kuat, tapi juga akhirnya menunjukkan sikap Israel yang tidak manusiawi, biadab gitu, sehingga dikutuklah dan akhirnya kan Palestina dapat poin termasuk menjadi anggota PBB didukung 143 itu kan. Lobby Israel
Lemah, nggak bisa iya. di situ kan, jadi terjadi itu ada momennya. Ada momen. Gitu. Sebetulnya Indonesia juga ada momennya kemarin tanggal 22 sebetulnya. Cuman Iya. memang giroh Indonesia kalah dengan diaspora. Gimana itu? Iya. Ya kan? Saya kira masih dicari momen Lain. yang lebih menukik. Menukik, Maksudnya begini, saya agak menarik juga ucapan grassroots. Iya. Grassroots itu akar rumput Akar rumput. itu sudah kering sebenarnya. Ini sebetulnya merata perasaan tentang ketidakbenaran rezim kita Iya. ini merata, banyak lah udah. Cuman nggak ada pemantik. Belum ada yang nyiram bensin. Bensinnya belum ada. Ah. Jadi itulah sebenarnya disebut momentum. Nah, Palestina Hah? sudah punya itu kemarin Oh, gitu. iya. Jadi bukan berarti kita ini sama sekali tidak berdaya habis, Iya. tidak ada upaya. Iya. Gitu. Upaya terus dilakukan. Makanya tadi putusan dari Turki itu menarik juga kalau saya baca secara ini ya, analisis saya, bahwa Turki itu menggempur Konstantinopel itu bukan baru. Iya. Itu jatuhnya itu bukan 1453 saja. Iya. Gempurannya sejak zaman sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah. Terus diserang, terus gagal. Sampai akhirnya ketika Al-Fatih memimpin Iya. Ottoman berhasil menjebol Iya. Bizantium. Karena itu sudah ada nilai istiqomah dan giroh. Itu dan keistiqomahannya itu Ah. gagal, serang, Iya, gempur, gagal, serang, gempur, Ah. gitu, nggak Ah. apa-apa. Ah. Tapi nanti ada momentum. Ada momentum. Nah momentum itulah jebol akhirnya. Iya. Jadi perlu istiqomah, Istiqomah ya. sabar, Sabar. gitu. Kita juga sebetulnya gempur, ya kan? Gempur, Kasih bansos lemah. gempur lagi. Kasih BLT. Kasih BLT, lemah. Gempur, kasih makan siang, gratis. Lemah. Lemah. Ah, Ditekan dengan tekan pajak. Pajak. Harusnya dinaikkan, udah dinaikkan harga juga enggak. Betul. Tapi bagi para pejuang, Iya. menurut saya gitu kan, Iya. biarlah Ah. kan soft itu beragam, ada soft depan, soft tengah, soft belakang, Iya. ada yang masbuk. Ya. Depan gugur ganti. Ada kan gitu. Iya, betul. Jadi yang barisan-barisan depan ini Ah. harus gigih, Gigih, iya, Pak. betul. Gitu aja sekarang mah. Selama masih ada para pejuang yang terus menggempur gitu, kezaliman, maka akan ada satu waktu dia punya titik lemah. Betul. Nah, sebagai penutup apa nih kesimpulan dari pertemuan forum Tanah Air? Saya kira dari halal bihalal, Iya. membaca negeri ini berada dalam haram bil haram. Haram jada. Jadi kondisinya haram, Ah. banyak keharaman, Banyak. gitu ya. Sehingga mereka akan terus tadi bersepakat dengan membuat deklarnya, gitu kan, poin-poinnya, tuntutannya juga ada, gitu kan. Dia punya 10 tuntutan ini, dan itu akan diperjuangkan terus. Jadi tadi itu momen menyambungkan dengan tokoh-tokoh dan aktivis kita di dalam negeri, Iya. dengan deklarasi bahwa saya punya loh ini yang Iya. sedang melakukan upaya menggalang kekuatan kaum diaspora Indonesia. Saya kira bagus dan akan terus jadikan agenda. Oh gitu. Tadi baru halal bihalal. Halal bihalal. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi pressure atau tekanan Iya. ya, minimal gitu. Mereka tidak terlalu menekan lah ya Ya, rezim kayak gini. ya, ya. Ada tambahan kali barangkali? Ya, saya kira silaturahmi itu, ya kan, ukhuwah itu kiwamun kuwah. Gitu. Silaturahim atau ukhuwah itu menggalang kekuatan. Jadi kita sedang menggalang kekuatan bersama dengan elemen-elemen perjuangan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk bisa menumbangkan kezaliman. Kezaliman ya. Itu saya kira cepat atau lambat kezaliman itu akan tumbang. Oke, siap. Baik sahabat
Pepole yang ada di langit dan di bumi, kita memang harus istiqomah. Harus istiqomah. Di langit dan di bumi. Di langit dan di bumi. Ada tentara langit. Iya, ada tentara langit. Nah, insya Allah nanti Indonesia akan diturunkan tentara langit. Manakala keistiqomahan kita terjaga, jadi kita jangan cepat menyerah. Meskipun berkali-kali kita dibom sama bansos, BLT dan kasus-kasus lain ya. Betul. Barangkali bahwa perubahan itu tidak ujuk-ujuk datangnya, ya kan? Perebutan Konstantinopel itu juga bertahun-tahun baru bisa berhasil, baru bisa ditaklukkan. Jadi kita tunggu aja momen yang paling bagus untuk menuju ke perubahan dan tetap istiqomah. Mungkin itu aja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bang Yadi. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.